teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Pun dari Skuter 021. Sudah lama saya tidak membuat suatu vlog untuk review sebuah Vespa lagi, tapi untuk kali ini saya akan memulai lagi untuk reviewnya. Mungkin kemarin-kemarin di workshop kita ini lagi banyak beberapa project yang kita lakukan, termasuk kemarin juga kita ikut partisipasi di acara Brotos Seri 2 tuh di Jakarta. Kita sedikit cerita, kita kesana 6 motor, 6 Vespa bersama teman-teman OTM. Lokasinya itu di Sentul Bogor. Alhamdulillah kita di sana, kita happy ketemu teman-teman dari berbagai kota di sana. Kita happy di sana, ketemu silaturahmi sama teman-teman anak-anak Vespa semua. Ya begitu, kita sangat happy ketemu di sana dengan acara event Brotos kemarin 2. Oke, mungkin itu sedikit cerita tentang kemarin ada beberapa kegiatan kita di workshop kita untuk mengikuti seri kontes di Brotos itu. Nah, ini di sini juga ada beberapa project yang lagi pending. Itu project pengecetan, perbaikan itu banyak banget. Ada GTS, ada Sprint, ada Jeep, ada LX, lumayan, ada S juga. Pokoknya di sini ada beberapa project yang sedang kita lakukan. Buat teman-teman mungkin yang sering mampir ke bengkel itu tahu ada beberapa motor yang berjejer banyak. Itu dikiranya kita jualan, itu bukan. Itu kita lagi ada project modifikasi, perbaikan dan lain-lain. Kita lanjut aja ke intinya. Saya akan review Vespa sesuai tema yang kaos saya pakai nih. Warnanya warna kuning. Mungkin teman-teman udah hafal Vespanya Vespa siapa. Ini dari salah satu customer loyal saya, yaitu Om Halim. Untuk saat ini masih jadi konsumer saya. Intinya Vespanya itu good look banget. Oke, kita langsung review Vespa S Moon S dari Skuter 0231. Nah, ini Vespa Moon S dari Skuter 0231. Nah, ini ada logo Moon S juga, sama sesuai kaos saya juga Moon S nih. Oh, temanya sama ini Moon S ya. Oke, saya akan menceritakan tentang ini, namanya si Mumun katanya, yang pemiliknya memberi nama ini Mumun S. Keren banget nih namanya Mumun. Mumun ini basicnya dari Vespa S 125 tahun 2017. Tapi Vespa ini udah upgrade 173 pakai bore up kit pol ini. Lalu untuk kirian nih, kalau Vespa S 125 150 itu kan beda dalam kirian. Ini udah di upgrade semua full 150 pakai pol ini sama molosi. Nah, itu sedikit bocoran tentang mesinnya ya. Oke, kita mulai review dari mana ya? Dari ini, shockbreaker dulu. Nah, untuk shockbreaker ini memakai Jeloni black, full black. Nah, di sini ada preloadnya itu warna gold. Depan belakang Moon S ini memakai shockbreaker Jeloni. Selain shockbreaker, nah coverboard CVT juga ini memakai Jeloni nih. Nih, ini yang Jeloni model vintage. Jadi ini ada garis-garis bolong ini. Memang ini agak keren sih. Ada juga model yang tertutup semua. Tapi yang model ini model vintage, lebih oke banget. Lalu untuk kedepannya lagi, copper intake juga ini memakai Jeloni. Nih, 3P ini aksinya keren banget Jeloni.
beda sama halnya yang iGate, bahannya beda. Mungkin tahu teman-teman Vespa yang perbedaannya copper intake Jeloni sama yang iGate sama yang 3V. Lebih okean yang 3V tuh. Lalu di sini nih, ini di sini ada juga klem buat penjepit karet ke intake sini. Nah, dari ini lower kit juga ini memakai Jeloni biar serasi sama shockbreakernya. Oke, nih bagian kiri ini memakai sport step Bugatti original ya. Tuh. Warna black. Nih, original dari Bugatti. Lalu untuk ke belakang ini dulu nih. Ini pakai Power One. Stop lamp udah pakai Power One, tapi ini masih warnanya merah. Jadi dia kayak standar, cuman dalaman udah LED gitu, bagus. Aksen ini juga udah pakai Mon S nih, keren banget detailnya untuk frame plat nomor. Tuh. Untuk lampu sen ini memakai Power One pos 1, masih yang pertama nih. Dia udah LED Power One. Lalu untuk jok, ini juga jok custom dari sini. Ini jok customnya dari basic Vespa S 125 iGate. Jadi dia single seat kayak gini. Lalu kita rubah ini untuk jahitannya pakai warna kuning, aksen-aksen motifnya ini kita bentuk lagi. Jadilah terbentuk kayak gini nih. Jadi serasi sama warna body kuning. Oke, lanjut lagi ke bagian depan nih. Bagian depan, bagian standar samping juga ada nih. Dia memakai tapal sepatu pakai CNC punya Vespa. Nah, oke, kita lanjut lagi review untuk bagian depan ya. Kita fokus untuk bagian kanan. Nih, bagian kanan kaki-kaki Jeloni, shockbreaker pakai Jeloni full black, cover block ini juga pakai Jeloni, lalu adaptor kaliper 2V pakai Jeloni juga. Ini untuk kaliper memakai Brembo masih 2 piston. Lalu untuk disc brake ini Jeloni, tuh pakai Jeloni, dia full Jeloni semua di bagian sini. Lalu ini kabel rem selang rem ini memakai L warna kuning. Nah, di sini ada klep F-man juga warna gold. Tuh, jadi aksennya udah rapi banget di sini. Ada beberapa aksen yang cukup menarik di sini. Oke, kita bahas detail-detail yang ada di bagian kanan. Oke, kita lanjut ke bagian kanan. Nah, kita lanjut untuk detail bagian kanan. Nah, bagian kanan ini ada beberapa part yang cukup saya menarik juga. Dari awal saya membangun Vespa ini dari tahun 2020 nih sampai saat ini, momen ini masih oke banget, masih clean, masih perfect dengan keadaan part yang waktu saya bangun. Nah, untuk knalpot momen ini memakai knalpot Akrapovic seri black. Di sini ada karbon juga, seri pertama keluar Akrapovic untuk Vespa nih. Suaranya adem banget, nggak bising. Buat teman-teman yang cari knalpot untuk Vespanya yang nggak bising, rekomendasi untuk pakai Akrapovic. Dia bisa pakai double killer maupun non double killer, oke banget. Nah, di sini juga ada dipstick oil pakai Jeloni. Lalu ini ada cover pen dari Jeloni juga nih, tuh. Lalu untuk ke bagian mana lagi nih? Oh, ini Vespa S LX tahun 2000, di bawah tahun 2018 yang sebelum LED. Itu pasti teman-teman ngerasa kalau Vespa tuh kenapa ya agak giol-giol gitu dari belakang. Penyebabnya apa? Karena arm Vespa S itu single, terus di dalam armnya itu dia memakai gumpalan karet, jadi nggak stabil kayak Vespa Sprint kalau nggak Primavera. Nah, kalau Vespa S kalau nggak LX ini
kalau dilihat dari belakang itu agak giel-giel gitu, itu wajar. Kenapa? Itu armnya. Nah, Mumun ini udah memakai stabilizer dari Marus. Nah, posisinya ada di bawah sini. Nah, nanti ini ada warna silver nih. Jadi dia udah memakai stabilizer untuk kestabilan handling saat dia berkendara. Buat teman-teman yang merasa Vespa-nya giel, cobain pakai stabilizer Marus ini. Saya rasa ini cukup banget. Nah, kita grebek mesin Mumun ini. Mumun ini udah memakai bore up kit Polini 173 cc. Lalu untuk depannya udah pakai porting juga, udah pakai per racing juga, udah pakai Noken As Racing. Lalu untuk pembakarannya dia memakai piggy bag dari Polini. Nah, untuk filter udara dia lepas Mumun, jadi dia memakai snort intake. Kesannya untuk di dalam ruangan Vespa ini, Mumun ini, untuk dalamnya itu detailnya lebih rapi banget, lebih aksinya lebih oke. Nah, nanti apalagi ya di sini? Di sini satu, Mumun ini memakai pelek Pirosi ini. Pirosi model Alpha Quarto. Alpha Quarto ini bisa dibilang kayak replikanya pelek Geloni yang pertama. Mungkin kayak gini, orang-orang yang lama mainan Vespa mungkin tahu nih kayak gini dari Pirosi nih. Oke, kita lanjut detail ke bagian depan. Oke, kita lanjut ke detail bagian depan. Kita mulai dari atas dulu. Nah, untuk stabilizer ini memakai Geloni Black. Ini satu set sama hand grip, sama black lever. Ini Geloni juga yang tipe 3D. Nah, untuk mungkin teman-teman yang beberapa lihat vlog saya kemarin, kenapa Vespa-nya kok memakai black lever yang seri 3D, kalau enggak yang seri race ini? Ya karena itu saya rekomendasiin ke teman-teman, ke consumer itu yang paling nyaman ini black leopard dari Geloni seri 3D ini. Lanjut lagi untuk ke bagian headlamp, Mumun ini udah memakai headlamp seri Geloni. Nah, bentuknya oke banget nih. Kalau teman-teman punya Vespa S, rekomendasi pakai headlampnya pakai Geloni itu. Nah, lalu di atasnya dia memakai tanduk ya, tanduk kayak macam-macam sprint kayak gitu. Dia untuk kelihatannya lebih kayak gagah. Kalau dilihat, gagah banget tuh, kayak sprint kan gagah tuh, maco. Nah, Mumun ini juga memakai aksen tambahan, yaitu tanduk kepala model-model ala sprint kayak gitu. Nah, lalu ke bagian ini gantungan kunci Moon S semua kuning, karena temanya Vespa Mumun ini Moon S. Nah, ini gantungan hook ini dari Geloni juga. Harganya lumayan mahal juga nih, kisaran di 1 jutaan. Buat gantungan doang kayak gini 1 jutaan ya. Oke, lanjut ke bagian pelek. Tadi udah dia memakai Alpha Quarto model Geloni kalau nggak salah ini ya. Lalu ini dop peleknya juga memakai Geloni. Lalu ada baut pelek ini dari model VNP stainless, dia anti karat semua, modelnya kerucut kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang cari produk-produk ini, kita ready stock di toko Skuter 0231 maupun online. Oke, mungkin secara keseluruhan Mumun ini udah saya review semua. Kemarin ada beberapa yang sempat pengen coba kalau review nyalain mesinnya, knalpotnya, suara mesinnya kayak gimana. Oke, untuk kali ini saya nyalakan ya untuk suara knalpot sama mesinnya.
teman-teman tadi udah denger kan suaranya knalpot Akrapovic di Vespa S 175cc dengan bor upgrade Polini. Suaranya kayak gitu. Mungkin ada beberapa suara aneh yaitu ngedengung, ngegruk, gitu ya tadi dengar. Kenapa suaranya kayak gitu? Karena Mumun ini memakai snot intake. Jadi bisa dibilang dia open filter. Jadi filter yang standarnya dilepas, dia pakai snot intake, namanya itu open filter. Nah, kegunaannya open filter itu jadi saat motor nyala dia ngirup udaranya lebih bebas. Jadi suaranya ngegruk, semacam kayak gitu. Tadi dengar suaranya bisa di flashback lagi pas tadi momen ini nyala. Nah, itu mungkin ada beberapa suara yang orang-orang itu tertarik, ada juga orang-orang yang nggak suka kayak gitu. Kenapa? Kalau momen ini nggak pakai snot intake, dia akan lebih adem banget suaranya. Terus ini mungkin agak berisik karena memang udah bor upgrade, jadi suaranya agak berisik. Nah, beda halnya sama yang motor masih standar, itu suaranya pasti ya lurus-lurus aja, nggak ada suara yang serem, aneh, mungkin kayak gitu. Ya, buat teman-teman ada yang tertarik kah dengan Muni S ini, boleh nanti teman-teman bisa aplikasikan ke motor teman-teman yang punya Vespa S untuk rekomendasi modifnya kayak gimana. Oke, siap nih. Mungkin review dari saya cukup sekian. Oh iya, jangan lupa follow IG-nya Skuter 0231. Lalu nanti ada TikToknya juga sama Skuter 0231. Dan jangan lupa subscribe dan like Skuter 0231. Tentunya saya akan lebih baik untuk kasih rekomendasi modif Vespa di vlog ini buat teman-teman semua. Oke, saya Pun dari Skuter 0231 cukup sekian dan terima kasih.